Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Al-Fikri dari kelas D3 MP4302. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat, yaitu Raja Prabot. Dengan anggota kelompok, pertama Ferry Sirayas Muhammad Farhan, kedua Muhammad Hilal Fikri, ketiga Fabian Javier, dan keempat Putri Alifah. Produk yang kami jual berupa perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Kami memasarkan produk yang kami jual secara online. Alat rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari sebuah rumah tangga. Mungkinkah jika kita sudah berumah tangga akan meminjam alat rumah tangga kepada tetangga sebelah atau seberang kita? Tentu saja tidak. Karena apabila kita meminjam, belum tentu mereka akan meminjamkannya. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan alat rumah tangga dalam berumah tangga. Latar belakang, semakin baiknya permintaan masyarakat terhadap barang-barang rumah tangga, membuat bisnis perabotan rumah tangga saat ini baik diminati dan ditemukan di berbagai tempat. Dari mulai bisnis pembuatan barang elektronik, toko perabotan, bisnis jasa reparasi barang elektronik, sampai bisnis kredit elektronik baik ditemukan di sekitar kita. Baiknya bisnis perabotan yang bermunculan saat ini karena kebutuhan masyarakat akan barang perabotan juga semakin meningkat. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada strategi harga. Metode penetapan harga pada produk Raja Prabot yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Selanjutnya ada strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi, pemasaran langsung, promosi penjualan, serta mulut ke mulut dan hubungan umum. Kami akan mempromosikan produk perabotan melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram agar produk yang kami jual dapat dikenal oleh masyarakat umum. Ketiga adalah strategi distribusi. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Yang terakhir ada strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk Raja Prabot adalah metode function, konsep, dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit. Metode function konsep menonjolkan fungsional needs dari produk Raja Prabot, di mana produk Raja Prabot merupakan produk perabotan yang bagus kualitasnya dan ekonomis. Selanjutnya ada sasaran pelanggan. Yang pertama ada segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar? Jawabannya semua kalangan masyarakat sekitar. Yang kedua, area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda? Jawabannya khususnya daerah pasar tradisional. Yang ketiga, dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi awal target pasar Anda? Jawabannya daerah Jakarta Utara, khususnya di pasar proyek di pasar tradisional. Yang keempat, coba Anda amati dan tanyakan kepada calon pelanggan yang Anda sasar. Aktivitas apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk atau jasa yang menjadi konteks bisnis Anda? Jawabannya orang tua dengan profesi ibu rumah tangga melakukan pembelian perabotan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Penjual kue untuk melakukan pembelian perabotan rumah tangga untuk mendapatkan barang adonan kue. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama ada segmen geografis. Saat kami berada di wilayah pasar yang padat penduduk, mulai dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Selanjutnya segmen demografis. Raja Perabotan adalah salah satu produk rumah tangga yang menjadi kebutuhan mendasar dari sebuah rumah tangga. Contohnya perabot rumah tangga seperti setrika, magicom, kipas angin, kulkas, blender, dan lain-lain. Selanjutnya ada segmen psikografis. Masyarakat dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dalam membeli perabotan. Karena Raja Prabot adalah suatu produk rumah tangga untuk memenuhi barang yang ada sehingga dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Sumber pendanaan. Ketika memulai sebuah bisnis atau sedang dalam tahap pengembangan bisnis, maka ada banyak hal yang kita perlukan, terutama modal. Modal ini pun bisa terdiri dari berbagai macam, mulai dari modal pendanaan, modal tenaga kerja, modal keahlian, modal peralatan, dan lain sebagainya. Sumber pendanaan yang kami pakai berasal dari Kemendikbud. Sumber pendanaan dari Kemendikbud ini maksudnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pihak Kemendikbud untuk mengurangi kebutuhan pendanaan usaha. Hal ini misalnya seperti pembelian dengan cara kredit, tempo pembayaran, dan lainnya. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Yang pertama ada key partners, yaitu melakukan joint venture dengan agen dan pabrik perabot. Kedua ada key activities, yaitu menawarkan barang perabotan rumah tangga. Yang ketiga ada key research, yaitu manusia dan teknologi. Yang keempat ada TV, kabel, AC, ruko,
wifi, dan lain-lain. Yang kelima ada customer relationships, yaitu menjalin ikatan dengan pelanggan melalui perdagangan di pasar dan online. Yang keenam ada channel, yaitu masyarakat setempat, media massa, dan jaring sosial. Yang selanjutnya ada customer segment, yaitu masyarakat lokal, pebisnis, dan pelajar. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu gaji karyawan, biaya listrik ditambah air ditambah telepon, dan biaya belanja perabot. Dan yang terakhir ada revenue streams, pemasukan dari para pembeli, misal 5 juta per hari dari jual perabot. Selanjutnya ada biaya tetap dengan uraian sewa ruko sebesar 1.500.000, biaya utilitas sebesar 500.000, dan total keseluruhan sebesar 2 juta rupiah. Dengan rumus umur ekonomi sama dengan 1 bulan dengan nilai residu adalah 0, maka biaya tetap sama dengan dibagi 30 hari sama dengan 2 juta dibagi 30 hari sama dengan 66.600 rupiah. Biaya variabel dengan uraian biaya pengiriman 100.000 per hari dengan jumlah total 100.000. Selanjutnya upah angkut dengan biaya per hari 50.000 dan totalnya sebesar 50.000. Jadi dari jumlah dari keseluruhan tersebut sebesar 150.000 dengan rumus biaya variabel sama dengan Rp 150.000. Biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 66.000 ditambah 150.000. Jadi total keseluruhannya sebesar 216.600 rupiah. Selanjutnya perhitungan harga jual perabotan dengan uraian sebagai berikut. Lemari 3 susun dengan total 3 piece dan harga satuannya sebesar 350.000. Jumlah harganya sebesar 1.050.000. Selanjutnya kontainer box gede dengan total 6 piece dan harga satuannya sebesar 150.000 dengan jumlah harga sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya kontainer box dengan total 6 piece dan harga persatuannya sebesar 100.000. Lalu total jumlah harganya sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya ada sapu dengan total 20 unit dan harga satuannya sebesar 20.000, jadi total keseluruhannya sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya ada pengki dengan total 20 unit dan harga satuannya sebesar 20.000, jadi total keseluruhannya sebesar 400.000. Dan yang terakhir ada bak bayi dengan total 15 unit dan harga satuannya sebesar 35.000 dan total keseluruhannya sebesar 525.000. Lalu jumlah dari keseluruhan barang tersebut sebesar 3.875.000 dengan rumus misal sama dengan kode harga beli dibagi 2 ditambah N sama dengan 30.000 dibagi 2 ditambah 10.000 sama dengan 15.000 ditambah 10.000, jadi total keseluruhannya sebesar 25.000. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.